saya mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang esensinya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi pegawai non-pendidik. Kedepan kita tahu bahwa keadaan lingkungan yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ini sangat dinamis. Ada revolusi industri 4.0, ada pandemi COVID-19, dan juga tantangan-tantangan lainnya. Oleh karena itu, strategi pengembangan kompetensi pegawai non-pendidik ini sangat penting, dan insya Allah proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek ini akan efektif untuk mengembangkan kompetensi pegawai tersebut. Selamat dan semoga sukses. Sistem pengembangan kompetensi ialah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS, khususnya SDM non-pendidik. Saya sangat mendukung proyek perubahan yang dipilih oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Ibu Amurwani Dwi Lestariningsih, yaitu strategi pengembangan kompetensi SDM non-kependidikan yang integratif dan kolaboratif di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami dari Ditjen Paudidasmen antusias dengan proyek ini karena kami punya keyakinan bahwa proyek perubahan ini bisa memperkuat sistem pengembangan SDM, sistem pengembangan kompetensi pegawai di Kemendikbudristek, khususnya di Direktorat Jenderal Paudidasmen. Sistem ini saya lihat dibangun dengan fokus pada pengelolaan tata kelola pengembangan kompetensi SDM non-pendidikan melalui penataan regulasi, pembangunan sistem informasi terintegrasi dan kolaboratif, serta penataan manajemen pengetahuan. Namun permasalahan saat ini antara lain, regulasi terkait belum mengakomodir pengembangan kompetensi SDM Kemendikbudristek secara keseluruhan. Sistem informasi pengembangan kompetensi belum terintegrasi sehingga seringkali menghambat dalam pelaksanaan kinerja. Sistem penjaminan mutu pengembangan kompetensi belum terintegrasi. Strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia non-pendidik yang integratif dan kolaboratif di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan suatu konsep perubahan. Konsep ini dibangun secara integratif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan SDM non-pendidik di Kemendikbudristek. Strategi pengembangan kompetensi SDM non-pendidik yang integratif dan kolaboratif adalah terobosan yang baik dalam pengembangan kompetensi pegawai. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat dan menjadi dasar untuk pengembangan kompetensi SDM kementerian di masa sekarang dan masa depan. Sistem ini dibangun fokus pada penata kelolaan pengembangan kompetensi SDM non-pendidik melalui penataan regulasi, pembangunan sistem informasi integratif dan kolaboratif, serta penataan manajemen pengetahuan. Dengan terobosan atau proyek perubahan yang Bu Amur lakukan ini, peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Kemendikbud untuk non-dosen atau non-pendidik itu bisa secepatnya mengikuti tuntutan perubahan zaman. Pada akhirnya, sistem ini bertujuan meningkatkan kinerja organisasi. Saya menyambut baik dan mendukung proyek perubahan yang dibuat oleh Ibu Amurwani Dwi Lestariningsih, Kapusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Adanya regulasi yang dapat mendukung sangat kami perlukan untuk pengembangan kompetensi SDM sebagai guidance. Saya percaya dengan adanya proyek perubahan ini akan memberikan perubahan yang baik ke depannya dari sisi kebijakan maupun sistem pengembangan pegawai Kemendikbudristek. Tujuan proyek perubahan dilakukan dalam jangka pendek. Jangka menengah
dan jangka panjang. Dalam jangka pendek telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan milestone dari proyek perubahan ini. Pembentukan tim efektif, rapat koordinasi teknis pengembangan, sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, workshop atau lokakarya, sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, penyusunan rancangan Permendikbudristek, prosedur operasional standar, pedoman, dan sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, penyempurnaan rancangan Permendikbudristek, prosedur operasional standar, pedoman, dan sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, diskusi kelompok terpumpun, coaching RLA PKN tingkat 2 Kemendikbudristek, diskusi kelompok terpumpun, mentoring, sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, pemaparan tim efektif dan penyempurnaan sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik yang integratif dan kolaboratif di Kemendikbudristek, penyusunan rancangan Permendikbudristek tentang sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, penyusunan prosedur operasional standar, pelatihan teknis dan fungsional, penyusunan pedoman pelatihan teknis dan fungsional, sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, pembangunan sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, finalisasi PPRLA, sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, sosialisasi RPP-RLA, sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik yang integratif dan kolaboratif di Kemendikbudristek. Terobosan yang sangat baik sekali, di mana tidak hanya pejabat fungsional pendidik saja yang diperhatikan, tapi juga adalah pegawai non-pendidik yang merupakan tulang punggung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proyek perubahan ini menghasilkan rancangan Permendikbudristek tentang sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik yang integratif dan kolaboratif, pedoman pelatihan teknis dan fungsional, prosedur operasional standar, sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik, sistem pengembangan kompetensi SDM non-pendidik yang integratif dan kolaboratif di Kemendikbudristek. Strategi ini sangat penting bagi Kemendikbudristek untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam menjalankan misinya, yaitu Merdeka Belajar. Pusdiklat, pegawai Kemendikbudristek, berusaha secara terus-menerus meningkatkan peran layanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem Sibangkom ini, maka pengembangan kompetensi SDM non-pendidik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berjalan dengan holistik, kolaboratif, dan integratif. Ya, dan mudah-mudahan ini akan menciptakan world class people dan juga tentunya world class organization. Pusdiklat juga terus memberikan layanan pengembangan kompetensi SDM non-pendidik di lingkungan Kemendikbudristek secara integratif dan kolaboratif. Kata kuncinya sebenarnya ada di integratif dan kolaboratif. Mengintegrasikan sekaligus mengkolaborasikan 3 sistem yang selama ini sudah ada di Kemendikbudristek, dan ini menjadi pondasi dasar untuk pengembangan atau perbaikan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kemendikbudristek. Tujuan akhirnya ialah terpenuhinya layanan pengembangan kompetensi SDM non-pendidik 60.741 pegawai di Kemendikbudristek.